Hai, halo. Selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia, masih di mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Topik pada pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas tentang evolusi bumi sepanjang waktu geologi. Adapun bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang era Mesozoikum, di mana era Mesozoikum rajanya atau dikuasai oleh reptil. Oke. Jadi era Mesozoik ini atau era Mesozoikum ini dimulai pada 248 juta tahun yang lalu, di mana dinosaurus adalah reptil darat yang berkembang pesat selama era Mesozoikum ini. Sebuah peristiwa yang besar yang tercatat terjadi di era Mesozoikum adalah bagaimana ketika di Paleozoikum Pangea menjadi satu kesatuan, maka di era Mesozoikum Pangea kembali ke asal, yaitu menjadi pecah menjadi beberapa bagian. Nah, di era Mesozoikum atau di kehidupan Mesozoikum, yang berkembang selain dari dinosaurus adalah tumbuhan keping terbuka atau yang kita kenal sebagai Gymnospermae, di mana Gymnospermae ini adalah tumbuhan berbiji yang tidak bergantung pada air yang berdiri bebas untuk pembuahan. Nah, Gymnospermae ini dengan cepat menjadi tanaman dominan di era Mesozoikum. Nah, jadi di periode Mesozoikum kita ketemu yang namanya zaman kapur ya atau Cretaceous period, di mana kita akan ketemu yang namanya pegunungan Rocky Kanada yang terbentuk di masa dari Kretasius atau zaman Kretasius atau kapur. Oke, kemudian yang terkenal juga adalah bagaimana dinosaurus yang merupakan jenis dari reptil ini memiliki telur yang bercangkang atau yang kita sebut sebagai the shelled egg. Tidak seperti amfibi atau katak ataupun jenis amfibi lainnya, reptil ini punya atau memiliki telur yang bercangkang yang dapat diletakkan di darat. Sedangkan kalau telur katak tuh ya mirip kayak selasi ya. Kalau kalian pernah ngelihat selasi ataupun telur kecebong ya, telurnya ya, tapi bukan kecebongnya tuh bentuknya seperti lendir gitu. Dan dia nggak bisa ditaruh di darat, makanya katak ataupun kodok itu hanya bisa bertelur di air karena memang telurnya itu berlendir dan kalau dia tidak di air dia akan mati gitu ya. Nah, makanya kenapa kok kita ketemu yang namanya beberapa hewan darat, dinosaurus tipe hewan darat ya karena dinosaurus ini adalah tipikal telur yang bercangkang dan dia bisa diletakkan di darat tanpa butuh dengan air tadi ya. Eh, tapi ya tadi ya penghapusan tahap yang tinggal di air tadi kan tadi kecebong yang pada katak merupakan langkah evolusioner yang sangat penting sehingga dia tidak perlu lagi harus ke air dulu atau ke samudra atau ke laut atau ke sungai untuk bertelur dan dia kembali ke darat. Makanya pertumbuhannya juga cukup signifikan bedanya karena areanya luas, kemudian juga tanaman atau tumbuhannya juga banyak di sana tinggi-tinggi ya di masa dari atau era dari Mesozoikum ini. Dan kalau teman-teman ingat di film Jurassic Park, Jurassic World, ada salah satu dinosaurus sebagai pemburu telur ya, yang kita sebut sebagai oviraptor. Nah, ovi itu adalah telur, raptor itu pemburu. Jadi memang namanya karena memang tipikalnya dia suka mencuri telur. Jadi dia bukan bukan seperti carnivore kayak Tyrannosaurus ataupun yang lainnya, tapi tipikal yang dia memakan telur. Oke, dengan kesempurnaan cangkang telur, jadi reptil menjadi sangat cepat menjadi hewan darat yang paling dominan. Jadi selain ukurannya besar, kemudian juga apa namanya punya telur yang bercangkang, tanaman ataupun tumbuhan sebagai penyuplai juga sangat banyak, iklimnya juga cukup sesuai, sehingga memang
reptil yang berdarah dingin ini dia cenderung bisa bertahan di masa atau era Mesozoikum ini. Dan tapi pada akhirnya di era Mesozoikum, saya ingat sekali di akhir dari periode Jura menuju ke Trias di umur sekitar 65 juta tahun yang lalu, itulah diduga menjadi masa di mana masa terkelam bagi dinosaurus ini. Karena mereka harus punah, dan banyak teori yang menyatakan bahwa kepunahan dari dinosaurus ini banyak faktor ya. Salah satu faktor yang diyakini adalah karena adanya tumbukan meteor di 65 juta tahun yang lalu. Oke, selain di air dan di darat, reptil ataupun dinosaurus ini juga ada yang bisa terbang. Kalau kalian tahu yang namanya Pteranodon, ini yang lebih besar. Kalau yang lebih kecil namanya Pterodactyl. Ya mirip-mirip saja, tapi Pteranodon ini lebih besar dibandingkan Pterodactyl. Nah, selain tadi ya ada juga jenis non-dinosaurs atau reptil jenis non-dinosaurus atau bukan dinosaurus. Ini adalah contoh kakek moyang atau nenek moyang dari buaya. Buaya zaman sekarang dulunya nih kira-kira kurang lebih besarnya seperti ini. Ini baru moncongnya aja, belum badannya. Oke, untuk materi yang ketiga ini kita cukupkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Silakan mengerjakan kuis baik di Idols ataupun di Emas 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya atau di chapter selanjutnya. Terima kasih.